ratusan triliun gitu ya, kayak gitu. Uangnya mau kemana aja? Iya, Apakah saya sih curiga, ini kayaknya pemerintah butuh duit, kayak gitu loh, gitu. Pemerintah butuh duit murah. Iya, duit murah, kayak gitu. Udah 8.000 triliun, bagaimana bayarnya gitu? Jadi 8.000 triliun itu kan baru yang pemerintah, belum BUMN. Iya, kayak gitu. Itu jawabannya bagaimana itu? Ketika mau ngutang kan nggak bisa, makanya cari dana cash kayak gini. Nah, mau strike. Pokoknya kalau tetap dijalankan, buruh turun. Tapera itu tambahan penderitaan rakyat. Ini dia. Datang-datang ya. Habis dari masa ya. Nggak punya duit suruh pinjem pinjol. Pemerintah nggak punya duit pinjem ke buruh. Menarik juga ya ketemu Bang Ucok sama Kang Junghur di sini nongkrong di warung kayak gini. Asik. Tapi cocok lah ya, cocok lah ya. Kita keseharian kita juga kayak gitu. Mau kopi? Oh, boleh. Ini mana ya abangnya ya? Bang, kopi. Kopi apa hitam? Iya, tanpa gula. Tanpa gula. Udah manis soalnya Kang Junghur ya. Bang Ucok? Hidupnya pahit. Wih, keren amat. Makasih ya Bang. Oh dia penggemar One Piece nih. Kaosnya kaos One Piece. Kita baru pesen kok cepet banget ya didatengnya ya. Sekarang udah disiapin sebelumnya. Ketahuan banget tadi udah kita siapin. Ini kopi kayak ini, PP Tapera nih kopi. Langsung mulai mancing-mancing. Bang Ucok mancing-mancing nih begitu. Tahu ada ya. Iya, tahu ada gitu ya. Tapi sebentar. Ini karena saya perempuan sendiri, saya mau protes. Yes. Sebagai ibu-ibu nih ya, yang mengatur keuangan rumah tangga, saya mau protes. Dari kemarin jantung saya sama tekanan darah saya tinggi. Mungkin benar Tapera ada kaitannya sama BPJS kesehatan, mungkin ada benernya ya. Soalnya kan jadi darah tinggi gitu loh maksudnya ke sana 160 kepala pusing gitu. Udah kemarin UKT tiba-tiba naik gitu kan. Terus tiba-tiba nanti ditangguhkan. Sekarang Tapera mau dipotong 3%. Kalau gaji suami kan nggak boleh nego. Tambah gaji doang kurang segitu-segitu aja kan harus di-manage gitu. Protes boleh kan ya ibu-ibu ya? Harus banget. Nggak, karena manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh si pengiur itu nggak jelas. Nah itu ya. Jadi membandingkan antara BPJS Kesehatan dengan Tapera itu jauh panggang dari api. Kalau BPJS Kesehatan, Anda mengiur, lusa Anda sakit ratusan juta, langsung dibayarin. Itu tadi ya, kalau darah tinggi naik, tiba-tiba masuk rumah pusing apa gitu ya. Apalagi kayak gini, yang ratusan juta aja bisa dibayarin kok kalau BPJS Kesehatan. Gara-gara kita mengiur baru berapa perak gitu. Iya. Nah kalau Tapera, kita mengiur tiap bulan, kalau Anda usia 20, baru bisa lihat duit itu, katakanlah ngutang-ngatik duit itu 38 tahun kemudian, karena nggak boleh diapa-apain. Iya. Kita mungkin bisa tahu, kenaikan dikit, tapi nggak bisa diapa-apain. Nah itu kan nggak fair. Sementara harga rumah mungkin udah nggak segitu lagi. Yang udah nggak kekejar, udah nggak kekejar. Jadi itulah yang menyebabkan kita ini nggak make sense dan nggak ada contoh banyak negara melakukan ini gitu. Iya. Kalau social security ya, jaminan sosial. Itu semua negara punya dan kita punya. Dulu tuh ada Simpedes. Iya kan ya Bang Ucok ya? Iya, tempat menampung duit juga. Tapi kan udah nggak jelas. Jadi ini sama maksudnya tempat menampung duit juga. Colek nih ya Bang Ucok ya? Sama. Iya. Ini kelihatannya ini dari janji-janji mereka ya. Mau dikasih rumah gitu kan, kayak gitu. Dikasih rumah gitu. Tapi dari rumah ini kalau kita simulasikan dari gaji 3 juta, dari gaji 5 juta, itu nggak akan dapat sebuah rumah. Kayak gitu, kata-kata nggak akan dapat gitu. Tapi kalau ini dikali dengan 200 juta penduduk kita, itu atau 140 juta itu bisa 700 triliunan. Nah, itu bisa kaya itu, bisa membantu APBN itu. Yang ngelolanya moral hazard pasti. Nah, yang nggak niat-niat pun jadi pengen jahat gitu. Karena duit ngendap lama, nggak ada yang ngejar puluhan tahun. Maksudnya Kang Junghur ada potensi untuk korupsi misalnya gitu ya. Udah banyak yang terjadi. Korupsi. Jiwasraya kan kayak gini juga mau ada duit kumpul. Sekian belas triliun. Asabri, gitu-gitu loh. Nggak usah korupsi lah, tapi keterbukaan aja. Kita BPS tenaga kerja, BPS kesehatan gitu. Ini yang dua ini aja ya, yang ngumpulin duit masyarakat gitu ya. Yang dua ini
annual report atau laporan keuangannya sampai sekarang itu masih 2022. 2003 nggak ada. Nggak ada. 2000 ini 2024 kan? Iya, Harusnya iya, 2003 itu udah muncul. Ini belum ada ini sama sekali nih, gitu. Udah itu kalau BPJS Kesehatan nih, BPJS Kesehatan dari dulu itu kacau ini ya, keterbukaan informasi publik itu. Tapi kalau BPJS Tenaga Kerja ini agak udah bagus nih. Udah ada. Tapi agak ya. Iya, udah ada annual report, udah Iya, ada iya, iya, auditnya. Kalau BPJS Kesehatan, ya Allah itu dari dulu dari dia muncul sampai sekarang itu kayaknya nggak, keterbukaannya nggak ada sama sekali. Jadi orang itu kan melihat kan dari dokumen-dokumen kan. Jadi maksudnya korupsi itu dimulai dari Tertutupan. administrasinya terbuka atau tertutup. Gitu. Tapi BPJS Tenaga Kerja lebih lumayan, lebih bagus lah kayak gitu dibandingkan BPJS Kesehatan. Kacau balau ini harus dibenahin. Gitu tuh. Gitu. Tapi ini kan juga Kang Junhur kan juga dari kemarin kayaknya lantang juga ya Kang. Dan kami kaum buruh menolak. Padahal kaum buruh tuh ya sebenarnya kita semua ya. Jadi, semua ini ya buruh itu ya. Definisi buruh, workers, itu adalah satu tingkat persis di bawah direksi. Nah ini dia nih. Jadi orang yang gajinya 100 juta, nah, lu bukan direktur, lu buruh. Tetap dipotong ya? Dipotong. Dan itu hati-hati. semua undang-undang perburuhan berlaku. Nah, so pertanyaannya kalau direksi apa? Direksi wakil yang punya duit. Dia kontraknya mau punya duit, tolong jalan, ini gue punya duit, tolong diputerin. Nah, kalau lo berhasil, ya, kita bagi hasil lah. Ya, itu gitu lah kira-kira di antara mereka, bukan sebagai pegawai. Jadi di bawah itu begitu dia ngerekrut orang, nah itu udah buruh. Jadi jangan anggap buruh itu yang dari pabrik-pabrik pakai baju biru, jangan begitu. Iya, betul. Jadi semua kan naik. Kamu, aku, kita semua, Kena. 3%. Kena semua, ya nggak bisa tuh. Memang begitu aturannya. Iya. Jadi ya, dan saya ngomong kayak begini bukan pribadi. Saya kan memimpin organisasi buruh ya. Dan ya ini ya, saya hanya menyampaikan aspirasi yang mereka rasakan. Mereka marahnya luar biasa. Iya, betul. Apalagi potongan kan udah banyak gitu. Kan potongan lagi. Masa harus 3% lagi. Aduh. Pengusaha juga marah kok ya? Pengusaha juga marah. Akur sekarang ya buruh. Masalah ini ya. Kompak dia. Kompak nih. Dia nggak mau 0,5%. Langsung ketawa. Ya 0,5%, tapi kalau dia punya pegawai 20.000, Iya, betul. kan banyak perusahaan yang punya pegawai 20.000, 50.000, ada loh. Pabrik-pabrik yang punya pegawai gitu. Ada di SPSI banyak banget yang begitu tuh. Ya, kalau begitu benar tapera itu tabungan peras rakyat gini. Iya. Itu terjadi gitu. Boleh ngomong gitu kan lagi di warung kopi. Ini mau gorengan nggak? Kayaknya enak ya. Mau gorengan. Kalau ada sih mantap juga. Mau gorengan dong, mau gorengan dong. Wah, kita minta gorengan ya, kayaknya enak juga. Soalnya kadang-kadang tuh masyarakat tuh bingung loh. Hari ini ada keputusan ini mau naik gitu ya. Ntar tiba-tiba hilang lagi. Nah, terima kasih. Silakan. Waduh, mantap ini. Ada tisunya ada tah? Tapi gini Mbak Tantri ya, ini kebiasaan pemerintah sekarang itu sangat minim untuk mengajak publik merumuskan kebijakan yang bersentuhan dengan banyak publik. Jadi dia bikin sendiri. Tentu idenya dari mana tentu dibikin aja gitu loh. Dan ini kan bertentangan dengan cara demokrasi sebetulnya. Jadi istilah meaningful participation itu. Partisipasi masyarakat yang berarti. Terima kasih banyak. Oh gituan. Tisu. Artinya ya ini kebiasaan. Tahu ada undang-undang, tahu ada peraturan ini, nah padahal ini mengikat ke semua. Akhirnya kan terjadi gejolak. Dan ya udahlah. Kita lihat aja. Jadi ya itu sejak waktu masih pemerintahan rejim SBY itu dulu kita masih diundang ke DPR kemana untuk memberi masukan gitu. Masih ada SGD juga masih ada gitu SGD. ya. Kalau sekarang itu nggak tahu siapa yang mereka undang gitu kan. Kita tiba-tiba muncul aja itu peraturan-peraturan. DPR-nya juga sekarang menutup diri kayak gitu kan. Mungkin terlalu mahal kursi mereka gitu sehingga kita juga kalau ada rumusan undang-undang kayak gitu ya nggak diajak gitu. Biasanya dulu-dulu itu ayo dibuka apa masukannya kayak gitu. Ini sekarang udah menutup diri betul gitu. Soalnya pemerintah itu ya ingin berjalan sendiri tanpa melibatkan masyarakat saat itu. Kayak gitu. Itu yang terjadi. Itu perbedaannya loh. Kayak gitu yang kita rasakan selama ini gitu. Selama 2 periode pemerintahan Jokowi ini. Gitu. Kalau dulu SBY masih diajak, masih ada surat undangan dari DPR kah, dari pemerintah kah, kayak gitu kan. Kayak gitu, lembaga-lembaga negara juga kita kadang-kadang diajak kayak gitu kan. Nah, sekarang sama sekali nggak ada
gitu. Apakah memang udah nggak ada duit di di dalam pemerintahan gitu? Sehingga harus bikin-bikin Iya, ini gitu ya. aja, gitu. Karena gini, kalau kita diajak pasti kita punya pikiran-pikiran alternatif kan, Iya, yang iya. dia justru nggak mau pikiran alternatif itu, Iya, iya. karena interest Iya. yang diutamakan. Tapi kan kerjasama gitu, tentang perumahan tuh kan sebenarnya banyak ya Kang Junhur. Iya. DP 0% untuk para maksudnya, buruh dan lain sebagainya gitu kan ya. Sebenarnya kalau pemerintah mau Iya. soal perumahan, Kalau niatnya memang baik dan nih ya. sudah Iya, juga, iya, iya. bisa misalnya ada rumah bersubsidi, Iya. bunganya rendah dan flat, itu bagus. Kalau mau bantu ya direndahin lagi, misalnya gitu kan. Kemudian penyediaan tanah, memastikan bahwa tanah-tanah tertentu yang memang dekat dengan kawasan industri harus diarahkan untuk perumahan buruh, misalnya buruh ya. Iya, iya. Dibeli dulu kalau perumahan pemerintah, dijagain lah, apalagi kalau itu tanah negara, sehingga nanti dapat tanah murah. Kemudian ada lagi ya mungkin teknologi material, bahan-bahan buat membangun rumahnya, cari yang Iya, bagus, yang murah tapi bagus. Sekarang banyak zaman sekarang tuh. Jadi pikiran-pikiran kreatif itu yang harusnya dikembangin gitu, Iya. bukan tapera gitu. Iya. Karena soalnya juga nggak jelas tapera ini kan, dalam artian hitungannya juga tidak jelas. Sekarang pukul rata, Mbak Iya. Tantri kan kerja misalnya, lagi nyicil rumah nih, Iya. itu gak ada urusan, pokoknya lu bayarnya juga. Padahal saya lagi nyicil kan lagi posisinya nyicil kan. beli rumah, Iya, itu iya. mungkin berapa juta orang yang sekarang lagi nyicil rumah gitu loh, Iya, dan banyak. itu nggak peduli, lu bayar aja. Bayar. Kan jadi parameternya apa? Gitu. Iya. Ini kan kayak nggak ada diskusi gitu loh dalam memutuskan ini kayak gitu-gitu. Ya tuh pada ngangguk semua tuh Kang. Iya. Begitu dibilang kalau kalian semua buruh, kalian semua dipotong 3%. Ah lama, ternyata ini gue juga tuh. Lihat kan pada pusing semua kepalanya. Iya, jadi udahlah. Pokoknya ini sih harus dicabut kalau. Jadi keras ya, Kang Junhur sama Bang Yusuf juga setuju. Cabut Ya, pokoknya. Ini harus dicabut karena konsepnya nggak jelas kayak gitu loh. Udah itu kita lihat nih lembaga-lembaga yang ngumpulin duit. Ini boleh ya. makan nanti? Iya. Boleh dong. Lah, boleh lah kan udah dipesan tadi. Lembaga-lembaga yang Ah, masih hangat soalnya. Iya. Tisu nggak Kang? Nah. Nggak apa-apa, santai aja. Lu ngobrol dulu lah. Iya. Ya. lembaga-lembaga yang ngumpulin duit ya. Gitu kan. Duit ini mau dilarikan kemana kalau udah ngumpul duit gitu kan. Wow, Misalnya nih BPS tenaga kerja, BPS tenaga kerja gitu ya. Saya lihat itu duitnya itu mereka tuh banyak dilarikan kepada membeli obligasi. Oh. Kayak gitu loh, obligasi dibeli. Nah ini kalau dikumpulkan sampai misalnya ratusan triliun gitu ya, kayak gitu. Uangnya mau kemana aja? Iya, iya, Apakah iya. saya sih curiga, ini kayaknya pemerintah butuh duit, kayak gitu loh. Gitu. Pemerintah butuh duit. Duit murah. Iya, duit murah, kayak gitu. Ini kan Duit memang- cepat gitu ya. Duit Cepat dan murah. Iya, iya, Murah itu iya. penting loh. Iya, hangat dan cash lagi kan. iya. Karena pemerintah ini saat ini mau ngutang di negara-negara mana nggak bisa. Nggak bisa. Kayak gitu. Terpaksa bagaimana nih ngambil duit dari masyarakat. Iya. Nah, itu yang pikiran pemerintah karena banyak ada IKN, ada gaji pegawai yang harus dipenuhi. Gaji pegawai kita tinggi loh. Iya. Kayak gitu. Wah, itu harus dipenuhi gitu. Ekonomi kita sekarang lagi jatuh kayak gitu kan. Dolar hari ini tinggi loh. Dolar tinggi. Tadi baru kita diskusiin Iya. Bang. Ya. Dolar Pas tinggi tadi sekali, kayak lagi gitu. ke warung ini tadi Kayak sempat gitu. ketemu di depan sama Bang Ucok. Hari ini tinggi. Dolar tinggi gitu kan. Nah, ini ngeri ke depannya tuh ngeri. Udah tuh daya beli masyarakat turun. Anjlok. Iya. Anjlok gitu. Uang kita cari uang 50.000 itu susah. Habisnya itu nggak dapat beli apa-apa lah gitu. Susahnya bukan main. Tapi nggak Katanya sih daya beli nggak turun, cuma daya ingat yang hilang. Daya ingat yang hilang karena ini lupa apa belanja. lupa belanja. Stres semua Tapi gitu kan. ini enak loh. Enak ada. Sorry ya. Ini kayak belum makan ini. Makanya aku ajak nongkrong di sini, Kang Junhur. Sering-sering ke sini atuh Iya. Bang Ucok sama Kang Junhur. Ini artinya Tempat nongkrong kita daya ya di beli sini. apa nih? Tapi dengan dipotong 3% tadi ya, itu dengan sendirinya daya beli makin jatuh. Iya. 100.000 ya sebulan. Itu bayangin kali berapa puluh juta orang. Iya. Kalau katakanlah yang buruh aja nih, buruh swasta ya. Iya. Itu buruh formal maksudnya. Buruh formal itu 58 juta. 58 juta. Buruh formal. Ya formal itu gini yang ada kontraknya. Iya, terdaftar lah. Terdaftar. Dalam artian. Kalau yang maaf dijual warung warteg, Iya. di petani itu dia informal. Iya. Nah, kalau total semua kan 148 juta. Tapi yang 58 itu yang formal. Nah, itu kalau dipotong tadi 100.000 kalau kali aja tuh. 100.000 dikali 58 juta berapa triliun? Betul. Nah, itu Ini anjlok. ada hitungannya.
3 juta tadi, 3 juta dipotong 3% itu 90.000. Iya, dikali 12, 1 juta. Kali 50 juta. Nah, 1 juta ini ke 2009 itu ketemu 755 triliun. Kayak gitu. Yang dikali 144 buruh. Jadi 1 juta gitu ya, 1 juta dikali berapa tahun tuh ke 2009 dikali 144 bulan itu ketemu 755 triliun. Ayo enak itu, makanan sedap itu. Dan nggak ditanyain duitnya. Nggak ditanyain karena kalau deposito kan ditanyain gue cuma 3 bulan loh. Kan ada yang nanyain dong. Gue 6 bulan loh naruhnya. Bisa diambil atau enggak? Kan 10 tahun diem. Ini puluhan tahun. 20 tahun ya? Iya. 20 tahun. Kalau orang 20 tahun, 38 tahun baru diambil. 38 ya? Iya, kalau orang mulai 20 tahun 58 tahun. Iya. Jumlahnya berapa ya, Kang? Misalnya 100.000, 1,2 nih setahun ya, ke 30. Dia 38 tahun kan. 38 kali 1 juta. Iya. Nggak nyampe duitnya, baru 38 juta. Mana tahun setelah 38 tahun dari sekarang nggak ada rumah. Karena dengan pengembangan 2 kali lipat deh, 3 kali lipat, tetap nggak nyampe juga. Nggak masuk akal. Emang konsepnya bukan itu. Iya. Kita makan lagi jam. Ini gue lagi taruh sini nih, baru masih ada. Tapi ini juga nih, Kang Junghur tadi kan ngomong soal yang pemerintah menyamakan dengan BPJS Kesehatan. Ada yang nanya juga, jangan-jangan ini juga ada istilah subsidi silang gitu loh. Jangan-jangan konsepnya kayak gitu juga. Jadi yang mampu nanti bayar nih kan 3%, nanti yang nggak mampu dikasih aja rumahnya. Ada juga loh yang beredar kayak gitu di masyarakat. Bohong, nggak ada. Sampai sekarang nggak ada konsepnya duit itu mau diapain. Karena memang konsepnya nggak jelas nggak jelas. Dia bilang ini untuk membantu perumahan siapa? Ya, di mana juga? Di mana? Untuk level apa? Jelas. Dan kalau mau mengiur ya harus nggak boleh dong kalau kebijakan publik ya. Orang yang mengiurnya sama, dia harus punya servis yang sama. Nggak boleh kita ngiur, orang kita bisa dapat, orang itu nggak dapat, tuh nggak boleh. Itu syaratnya kebijakan publik kayak begitu. Diskriminasi artinya. Loh, kok lu bisa dapat rumah, gua nggak dapat? Begitu. Tapi ini berandai-andai. Tadi kan keras nih, Kang Junghur sama Bang Ucok bilangnya nggak bisa, harus dicabut. Dua-duanya sepakat nih kan. Harus cabut ya. Tapi kan kita kan ngobrol-ngobrol di sini kan boleh berandai-andai lah ya. Misalnya ternyata tetap dijalankan. Ya akan ada gejolak. Kalau kaum buruh mau turun. Mungkin blokir apa. Apa yang bisa diblok-blok lah ya? Oh, kan marahnya jalan tol diblok Masih mending kita cuma kayak gitu. Kalau di luar negeri tuh bandara, kereta api, mogok mereka semua. Kang, untuk ngomongnya di warung kopi, Kang. Ini nggak ada yang dengerin kan, nggak ada. Nggak, ini kan ini. Saya menyampaikan apa adanya. Saya bukan yang ngomongnya orang lain, orang anggota ya. Jadi mereka marah dan mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi kalau saya gitu. Jangan sampai terjadi. Ada Bang Indra. Sini gabung ya, Bang. Sini. Gabung sini. Nih ada kursi satu lagi nih. Kita lagi ngariung di sini, Bang. Inilah. Ada Kang Junghur di sini sama ada Bang Ucok. Bingung ada siapa gitu kan. Dia lagi ngambil kopi, biarin aja. Iya ya. Paten nih. Jadi kalau misalnya ternyata pasti strike ya, Kang, dipastikan strike ya. Marah teman-teman, pokoknya ya mereka memang interest kan, mereka bekerja berdasarkan kita ini kan interest group ya. Buruh itu adalah kelompok kepentingan. Iya. Nah untuk kasus ini kepentingan terganggu banget. Iya. Langsung dirasakan sama mereka. Diambil duitnya hilang besok 120.000, 130.000. Iyalah. Tadinya bisa buat beli apa baju, beli apa ya. Dia sayang. Mereka tuh sangat budgetnya ketat tuh. Orang ahli budget kan. Buruh tuh ketat sekali. Sangat berarti. Potongan banyak sih ya Bang Ucok ya. Banyak potongan. Iya, banyak kan gaji juga nggak gede. Iya. Itu tadi makanya nggak bisa dinego. Minta suami tuh nggak bisa dinego tadi itu. Kamu gajinya bisa naik nggak ada. Istri jangan marah kepada suami, tapi marah pada pemerintah. Wah, ini gue suka deh. Mama bisa strike juga loh, jangan salah loh. Saatnya mama beraksi nih kayaknya ya. Bareng. Kita coba nih mama kalau turun ke jalan lebih ngeri. Bareng sama buruh tadi. Bareng sama suaminya. Iya benar. Suami kan kerja misalnya, kalau siapapun yang kerja lah. Iya. Kalau istri kerja, ya dua-duanya. Sini Bang, kumpul Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Bang. Apa kabar Juragan? Apa kabar kita? Pokoknya kalau tetap dijalankan, buruh turun. Tapera
itu tambahan penderitaan rakyat. Ini dia. Datang-datang ya, habis dia depan saya. Bang Ojek gede Pak, tabungan. Bukan. Tabungan. Oh, Datang-datang udah begini dia, kan? Emang di Minum mana aja dulu, lagi? minum. Datang-datang udah bikin makin panas di sini. Tapi tapera itu makanan sebetulnya. Apa tuh? Apa tuh? Tape aja, kita pakai raknya. Tape. Makanan enak deh itu. Itu. Terus. Iya. Jadi Gitu. kalau penyakit mah makan tape asam lambungnya turun. Itu makanya obat dia itu tape itu. Iya. Kalau dipotong 3%, naik apa turun tuh asam lambung tuh? Bukan naik lagi, gembung dia. Jadi aku juga udah protes di awal. Udah disuruh manage uang di rumah, dipotong-potong melulu. Yang UKT kemarin naik, yang inilah apalah apa segala macam. Tapi gaji suami nggak naik-naik gitu kan. Segitu-segitu aja yang diurusin gajinya gitu kan. Terus akhirnya kita memutuskan kita mau turun bareng nanti emak-emak sama suaminya. Mau Ya, tapi serius ada yang tahu nggak sih sebetulnya itu ini mau bikin tabungan buat perumahan rakyat? Ini rakyat mana yang mau dibangunin rumah? Nah, ya semua nanyanya kayak begini. Itu konsep itu makanya konsepnya Itu nggak ada jelas. diskusi, Bos. Konsepnya nggak jelas. Ini udah kebiasaan, Bos. Orang bikin peraturan nggak ada diskusi. Jadi pemerintah itu kelihatannya liapin PP, persiapkan PP-nya doang, persiapan lembaga, uang masuk ke lembaga, udah itu Rakyat diam. terserah mereka. Rakyat. Sampai habis maunya pemerintah lah. Kayak gitu, uang itu mau diapain gitu kan? Udah dikasih bansos lo diem aja deh gitu aja. Maksud diam aja. Atau lain lagi sekarang Iya, ya. itu lain lagi. sisa pilek kayaknya kalau ini. Sisa pilek ini. Sisa pilek ini. Pilkada. Besok pilkada gimana? Gua pil KB aja lah, Bang. Ini masih ada kan ngomong Aja. Nanti kita pesenin lagi, tenang aja. Pilkada. itu boleh juga kerupuk tuh gue. Boleh ya? Tapi berisik ya makan kerupuk ya? Boleh jujur nggak? Properti udah 2 tahun ya. Nggak bisa dimakan. Tadi juga udah minta katanya, jangan Mbak udah 2 tahun gitu soalnya kita simpen, jangan. Makanya kita pesenin gorengan aja di sini. Oke, siap. Mau dicoba mungkin. Iya ya mestinya dicoba. Tapera, ya udah gitulah. Jadi kapan Bang mau emang serius mau Turun ke jalan. protes, turun ke Oh iya, jalan? jadi teman-teman marah semua. Oke. Ya, bahkan saya dipaksa untuk mengumumkan, memerintahkan, kalau di kita kan namanya instruksi. Ya. Jadi mereka bergerak berdasarkan instruksi DPP. Dia udah minta segera DPP instruksikan seluruh Indonesia bergerak. Nah, kita kan harus rapat dulu, Iya. rapat pleno apa semua memutuskan. Ya setelah itu ya kita umumkan gitu aja. Iya. Kayaknya sini agak serius nih, agak gede nih karena banyak orang terlibat. Saya dengar pengusaha juga marah katanya. Ya kan tadi kita udah sepakat Iya, pengusaha Kalau nggak sekarang salah, berdampingan. Apindo menolak. Nah, jadi kalau pengusaha marah gini bos, kita biasanya demo. Kalau kita bergerak, pengusaha suka mempersulit. Kita keluar dari pabrik. Oh, nggak boleh. Dari 10.000 misalnya diizinin cuma 2.000 Iya. gitu loh, yang dispensasi boleh demo. Tapi kalau ini jangan diizinin semua. Atau ditambah ada additional lagi nggak semuanya Kalau turun? itu terjadi ngeri bos. Iya. Satu pabrik bisa 24.000. Iya. Ini ada berapa ribu pabrik? Ngeri nih. Dibebasin bukunya. Thank you nih, tambah lagi gorengan. Tambah lagi gorengannya, asik kan? Ini kan tempe kan, tempe enak ya. Tempe enak banget. Iya sih. Jadi ya buat saya sih ini mudah-mudahan ya serius. Jadi sebelum itu terjadi sih mohon saya dicabut dulu, ditunda, didiskusikan lagi lah. Bagusnya. Iya. Kayak UKT dong Ditunda semua. Habis UKT terbitlah tapera. Nah, Tapi ini kok nggak ada suara dari wakil rakyat kita Bang ya? Kayak ini ya? Nggak tahu juga saya itu. Tanyanya jangan sama saya dong kalau itu. Udah ada. Ada? Minta ditunda. Ada ya? Ketua MPR udah. Ya, Bapak DPR udah minta ini. Udah ya. Jadi paling nggak masih dengerin suara kita lah. Iya, Kalau wakil rakyat kita kan kadang-kadang suka agak budak mungkin. nah, agak budak atau pura-pura budak beda cerita. Ini kan akan mengurangi daya beli ya. Iya. Daya beli akan turun. Dan itu sebenarnya kan gini, engine of growth, economic growth ya. Itu kan konsumsi masyarakat. Iya, benar. Di kita tuh sekitar 57-58% pertumbuhan ekonomi ditopang oleh belanja masyarakat. Betul. Nah kalau masyarakat duitnya diambil, tadinya dia yang 120.000 dia bisa beli gorengan, bisa beli apa di warung-warung. Iya. Dan itu kan jadi sekian triliun kan kalau kita Betul, bicara. betul. Dan itu akhirnya apa? Mereka UMKM juga kepukul. Kasihan nih, jadi dampaknya luar biasa. Gitu. Iya. Memang kecil kelihatannya kita, tapi bagi mereka kan itu bukan sesuatu yang
Iya, Aduh, mungkin ngeri. yang tadi Kang Johor bilang kita semua nih sebenarnya buruh di bawahnya direksi gitu kan. Mungkin yang gajinya tadi 70 juta atau berapa Kena itu juga. kena juga kan. Kena. Walaupun kesannya itu kan sedikit, itu kan kecil gitu. Lumayan 7. Tapi kan lumayan gitu loh. 70 juta juga. Exactly. Kali berapa orang kan gitu. Dikali-kalinya. Tadi 3 juta dikali 144 sampai tahun 2009 itu ketemu 755 triliun. Iya. Dan pasti moral hazard, Bos. Bagi pengurus itu terjadi moral hazard. Jadi gini, orang yang niat jahat pun jadi jahat. Lo bayangin lo ngelola duit ratusan triliun. Nggak ada yang nanya. Kenapa nggak ada yang nanya? Karena nggak ada cash flow-nya, nggak ada Iya. cash flow keluar. Yang ada cash flow masuk terus. Masuk. Nah, gila ini enak banget nih. Wah, lu bisa bancakan tuh. Bisa buat Berarti kita ngelamar, kita masukin CV jadi apa? Di Bapera, Bas Tapera, BP betul. Tapera. BP Oh, Tapera pasti ya. keren. Gimana? Ya kan, CV. Itu pengusaha-pengusaha yang deketin itu. Udah Kayak- pasti. Kayak asuransi kayak Asabri itu ya. Pasti itu Kayak Asabri. direktur bank tuh nyembah semua tuh. Iya. Taruh di tempat saya dong, Pak. Gitu loh. Gitu ya. Udah pasti, Bos. Iya. Makanya. Udah lah, gue udah tahu lah kayak gitu. Bang. Udah. Berapa per bulan, Bang? Iya. Ya, Kickback. iya kan? Bikin CV. Apalagi dibatasin di situ, pokoknya sekurang-kurangnya pengembangan sama dengan deposito bank-bank negara gitu. Iya. Padahal tuh bisa lebih dari itu. Bisa berpotensi jadi 9%. Boleh 6% boleh kok. 3% bisa diatur-atur. Udahlah untungnya 6% aja, 6,5% dah. Ya, setengah persennya bagi-bagi dah. Oh, macam-macam dah udah. Iya kan? Macam-macam bisa. Kita memang harus suzon istilahnya kan. Apa namanya itu? Suzon tuh bersangka buruk. Iya. Kita boleh berprasangka buruk. Jadi tidak kalau kita nggak berusaha buruk kacau. Kalau Anda di daerah perampok, Iya. di daerah pemerkosa gitu ya, Anda nggak boleh berprasangka buruk, terus Anda datang, wah lo hancur bego gitu. Iya. Sekarang ini kita ada Asabri, Jiwasraya, bos puluhan triliun bos. Keluarga saya tuh termasuk korbannya Jiwasraya Iya. loh. Iya. Dan itu susah sekali loh ngurusnya. Itu kan waktu ada contoh-contoh banyak. Banyak. Jadi masa kita nggak curiga? Dan ini pun juga ujuk-ujuk kan, kayaknya nggak pernah ada atau udah ada pembicaraan sebenarnya. Atau kita aja nggak dengar. Nggak ada. Kayak gitu, tiba-tiba muncul aja itu. Tiba-tiba muncul gitu. Ini dan wajib kan semua 3%. Wajib. Paksa itu. Kan nggak ada pilihan. Termasuk tadi, sekarang ada berapa juta orang yang lagi nyicil rumah. Ada dong bos, kan kita cicilan ada ke KPR. Pastilah. Itu kena juga 3%. Padahal Iya. tuh lagi nyicil rumah. Ya, buat Nah, makanya itu kan pertanyaannya, yuk, saya baca-baca aturannya, terus ini nanti rumahnya ya buat siapa kan gitu, kan nggak jelas nih rumahnya buat siapa. Kalau misalnya kayak BPJS, memang waktu itu ada resistensi lah, tapi kan paling nggak tahu itu kita nerima langsung kan gitu. Manfaat langsung Jadi kerasa. manfaatnya kan ada kan. Lah kalau yang ini kan kita nggak tahu yang punya manfaat siapa. Makanya saya bilang gini Om. Ya, kayak Om ya. Kalau BP Emang udah jadi om ya, kelihatan? Sebentar ini, kenapa sih Bang? Ini si abangnya mau ngapain sih? Geser apaan? Hah? HP geser? Dia tuh ngasih kode-kode tapi nggak jelas, saya nggak ngerti. Yang mending Bang apaan gitu, nanya aja apa geser apaan? Jadi- Depan gue kan gitu. Apaan? Oh saya geser ke Pak Indra. Astaga. Oh iya. Jadi BPJS Kesehatan, Anda jadi anggota, sebulan, 2 bulan, 3 bulan Anda sakit, baru nyiur berapa ratus ribu, Iya. Anda sakit ratusan juta dibiayai sama Iya. BPJS, karena itu cross subsidize. Iya, iya. Kalau ini enggak mas, Tapera lu nggak bisa lihat duit, nggak bisa nyentuh duit ini Iya. sampai umur 58. Iya. Jadi gile loh. Iya, dan mau bikin rumahnya buat siapa kan kita nggak tahu. Nggak apa lagi makanya gue bilang nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya. Tidak diperuntukkan bagi orang yang mengiur apa nggak ada aturannya. Pokoknya ngeri lah, udahlah. Kenapa negara ini makin gelap ya? Nggak punya duit gue Bos. Nggak punya duit, udah. Jadi Sri Mulyani feeling saya sih dia udah teken-tekennya Pak Presiden. Jangan-jangan gitu juga ya kan. Gitu. Dan mungkin udah nggak boleh ngutang lagi kali kita Iya ya. bisa jadi. Iya itu Bukan isunya ngutang, gitu. nggak ada yang mengutang. Ngeri juga itu. Pinjaman online nggak bisa. Pinjol kali. Jadi pemerintah disuruh ke pinjol. Jadi Kalau negara-negara lain udah nggak mau kayak itu. Iya. Tapi ngeri. Utangmu udah 8.000 triliun, bagaimana bayarnya begitu? jadi 8.000 triliun itu kan baru yang pemerintah, belum BUMN. Iya, kayak gitu. Itu jawabannya bagaimana itu? Ketika mau ngutang kan nggak bisa. Makanya carilah dana cash kayak gini kan. buruh nggak punya duit suruh pinjem pinjol. Pemerintah nggak punya duit pinjem ke buruh. Ironis kan? Hancur nggak sih?
Aduh. Itu keren tuh kalimatnya tuh Kang Jumhur. Kita bisa bikin meme tuh dari situ. Jumhur berkata, Buat buruh itu yang Iya. kerja itu kan. Iya. Gila, udah tragis lah. Buruh suruh pinjem-pinjam. Tapi confirm ya, berarti teman-teman buruh semua merasa keberatan dengan Sangat Pak, marah semua Pak. Ya saya kan anggota saya se-Indonesia, saya kan Iya, tahu. iya. Gimana nggak keberatan, dipotong buat apa kan bingung gitu lah. Duitku dipotong, manfaat buat gua apa? Beda. Kamu yang deg-degan. marah dong. Ini ada tapera, ntar besok apa lagi deg-degan tahu loh. Deg-degan loh, saya sebagai warga negara Indonesia tuh deg-degan Tapi terus. benar juga kata Bang Ucok, kalau memang mulainya nih gara-gara negara ini nggak punya duit gitu, habis buat Kelihatannya seperti itu. Kita ini kelihatannya kolateral itu udah nggak ada lagi kayaknya. Dolar pada naik kayak gitu, duit nggak ada. Bagaimana? Ngutang nggak boleh. Kita nggak ada yang kasih ngutang loh. kabar-kabarnya bentar lagi juga Pertalite dihapus nih. Udah. Diganti Pertamax Green yang lebih mahal. Katanya ada beberapa SPBU itu karena udah nggak udah ada. nggak jual. Udah nggak dijual. Kemarin saya nyari Pertalite udah ada Susah. susah. Udah susah. Susah bener, Ya, itu betul, itu gitu. susah, Ya, susah. berarti Pelan-pelan ya. Jadi. pelan-pelan, Iya. pelan-pelan. Slowly mereka but akan sure. hapus, kayak gitu. Iya. Ya, Minyak goreng HET mau naik juga kan? Oh, pada naik semua ini. PLN udah pada naik kayak ini. Apa, BBM naik. Itu gimana itu ya? Itu iya. Kasihan Ya, banget. udah ya. itu kita banyak impor lagi kan. Nah Itu itu, impor banyak itu, impor, iya. betul. Kayak gitu. Dolar kan? Dolar. Iya, Ya, boleh, jadi boleh. harga mahal sementara kita Iya. nggak bisa beli. Iya. Itu. Kemarin kan ada berita kita bergantung impor bawang putih sama cabai dari Singapura. Iya. Kayak gitu. Saya nggak nemu kebun cabai sama kebun bawang putih di Singapura. tuh. Iya. Gua nggak baca. Tapi kalau ada tuh ya? tapi di sebelah mana? Dari ujung ke ujungnya kita bisa jalan kaki kan? Gitu. Sama ini impor emas. Oh, Mas Indra, Mas Ucok, Mas Jumhur, ya kan? Bingung ya kadang-kadang ya. Itu. Jangan-jangan ngambil dari kita juga sebenarnya. Aduh, udah, pusing kan? pokoknya udahlah ini memang segera disimpulkan aja bahwa memang harus ada perubahan yang radikal terhadap public policy di Sepakat. Indonesia. Radikal itu dia serius dan ya saya sih bukan ini ya, sorry ya kalau saya ngomong kayak Prabowo kan pernah nulis buku tuh. Iya, Ya, kalau buku itu dia baca, soalnya dia benci sama kayak gini-gini. Paradoks Indonesia Paradoks judulnya. Indonesia. Iya. Ya, kalau gue sih suruh baca lagi deh buku itu deh sama calon-calon yang dekat sama dia gitu loh. Kita minta Kang Jumhur baca nanti di Cerdas 5 menit. Dibacain ya, Kan Kang? udah tadi. Jangan dibocorin gitu dong. Oh gitu ya? Gak bisa diajak main sinetron nih Kang Jumhur nih. Emang jujur banget gitu. Gue pikir tadi apa? Kan maksudnya biar gimana gitu. Kan udah tadi. Iya ntar dulu dong. Aduh, salah kita gitu. Maaf. Iya. Kira-kira itu. Berarti kita juga berharap ya Pak Prabowo itu minimal baca bukunya lagi. Masuk lagi itu. Ya kan? Dan kemudian bisa membenahi Indonesia inilah Iya. yang Iya. ya harus diakui kan kalau memang cash flow-nya berantakan, Iya. kita kekurangan likuiditas itu kan berarti ada salah kelola. Ada Ya kan? salah Ada salah kelola dan kita berupaya, makanya pesan buat Pak Prabowo nanti milih menteri jangan cuma bagi-bagi jatah ya, tapi lebih ke cari yang memang orang-orang yang mampu membantu beliau menyelesaikan berbagai macam masalah ini. Jadi kalau ini seru kali ya. Syarat menjadi menteri Prabowo di internal. Baca sampai hatam habis buku yang dia tulis. Gue rasa menarik tuh. Berarti nggak tuh kayak begitu? Berarti Abis itu ada tesnya kan? Ada tesnya. Gue baca buku yang bagus tuh buku. berarti yang jadi menteri Jumhur Hidayat dong. Ya kata, ya kata. Ya itu kan bagian koalisi lah ya kan. Kita kan di yang lain ya kan. Penyeimbang. Suruh baca tuh yang koalisi-koalisi itu. Wah, gue rasa sih asik tuh. Iya. Kita tanya aja, ada tim koalisi nggak di sini yang udah baca? Jangan-jangan tim koalisi banyak yang belum baca loh. Jangan emang nggak mau baca. Politisi kita pada mau baca. Kan Maunya ngeri duit. loh. Ngeri. Nggak mau baca. Tapi kalau duit ya. Contoh ya, kan soal likuiditas. Likuiditas nanti kan duit masuk nggak seberapa dibanding yang harus dibelanjain gitu kan. Iya. Nah di bukunya itu Pak Prabowo bilang bahwa kalau kita mengelola sumber daya alam kita dengan berkhidmat kepada konstitusi, nah kira-kira gitulah gampangnya gitu. Maka nggak ada lagi tuh kita uang yang hilang dari kas negara kira-kira gitu.
kayak batu bara, nikel, apa itu kan ribuan triliun, Pak. Yes. Itu sekarang kan pemerintah hanya dapat paling berapa? Aduh, cecil. Saya pernah hitung tahun 2022 kalau nggak salah. Itu dari batu bara aja, kira-kira revenue-nya penjualan nih, itu sekitar 2.200-300 triliun. Pemerintah cuma dapat 300 triliun gitu, kira-kira, dari batu bara. Terus lah itu timah korupsi aja 300 triliun. Ngeri kan? Itu korupsinya doang. Timah doang. Iya kan baru timah kan itu. Itu bayangin kita. Jadi sebenarnya kalau bukunya dia nulis itu tuh, nah makanya gue tungguin nih, gue ya kan, oke nggak berubah kan nih ya kan? Jadi kalau ternyata dia mengkhianati bukunya, maka gue akan nulis buku Paradoks Prabowo. Nanti bedah bukunya di Politik Warung Kopi. Paradoks Indonesia ya kan, yang nulis Prabowo, kok nggak dijalanin, gue nulis Paradoks Prabowo. Beda ya. Gue bandingin pikiran-pikiran dia dulu, apa kebijakan, boleh dong, intelektual kan? Ya itu sebuah kritik yang membangun kan, kita juga butuh mengingatkan orang kan gitu. Artinya kita bukan mencari kesalahan tapi ini tulisan lo dulu ini loh. Ya. Oh sekarang kok jauh banget misalnya. Itu menariknya. Tapi gue percaya sih dia beda ya. Dia secara gampangnya darah biru di Republik lah. Bapaknya keluarga pejuang. Begawan ekonomi loh. Pejuang, bukan soal begawan, tapi pejuang juga lah gitu. Tapi yang meninggal, saudaranya perang itu kan. Patriotisme itu ada. Nah, gue percaya itu dan mudah-mudahan itu deliver ketika dia jadi presiden. Buat saya gini, ini pesan nih ya, buat kita semua lah. Kekuasaan itu adalah instrumen untuk mengawal idealisme ketika dioperasionalkan. Idealisme, kita punya idealisme. Kalau kita nggak kuasa, ya nggak jadi. Tapi begitu lo punya kuasa, idealisme lo bisa lo jalanin. Nah, sekarang dia jadi presiden, buku itu idealis banget. Nah, bisa nggak dia mengoperasionalkan idealisme dia? Nah, teorinya kekuasaan bisa mengawal itu. We'll see. Bos. We'll see. Kita tetap mengawal supaya kebijakan-kebijakan yang diambil itu berpihak pada rakyat. Pasti dong. Ya kan? Itu hanya itu yang bisa kita lakukan. Lagi. Siap. Terima kasih Bang Jumhur. Siap. Terima kasih Bang Pak Ucok. Indra. Terima kasih nggak? Oh enggak ya. Tapi ya ini asik suasananya dan ada ini. Makan lagi ya. Itu malu gua. Udah mau 4 kali gua. Jadi kita mau bikin suasana. Kita mau bikin suasana yang beda. Jadi kita ngobrolin politik tapi sambil ngopi. Makanya namanya politik. For the better future of our republic. The better future of our republic. Kau pikir sama aja. Baik pemirsa, kita jumpa lagi di Politik Warung Kopi dengan topik yang akan datang. Sampai jumpa.